syatron. Ini dari umum kebanyakan menyatakan tentang keharaman dan kemakruhan tentang bermain catur, baik itu dengan ada taruhan maupun dengan tentunya ada taruhan atau ada sponsor yang memberikan hadiah. Tapi nanti di bagian-bagian akhir ada kesimpulan secara umum kaitan dengan hukum bermain catur. Ini catur karena ada setelah pada zaman sahabat. Adapun di zaman Rasulullah itu belum ada yang namanya catur. Jadi banyak riwayat-riwayat ini nanti semuanya para ulama hadis itu pilihin lagi tuh riwayat-riwayat tersebut sama sanad kaitan dengan urusan bermain hukum dengan bermain catur. Nah, nanti kesimpulannya di bagian akhir ada yang kaitan dengan hukum yang bisa dipilih ketika itu boleh dalam keadaan bagaimana, ketika itu makruh dalam keadaan bagaimana, ketika haram dalam keadaan bagaimana. Wad dalilu ala tahrimihi ala qaulil aksarina fi qaulillahi ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi wal muhammadatu wal marfuzatu wal taraddiyatu ila qouli ta'ala wa antas taqsimu bil azlam. Itu begini. Dan dalil atas keharamannya bermain catur ala qaulil aksarin, menurut kebanyakan pendapat para ulama, di qaulillahi ta'ala, itu menurut firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kalian itu bangkai dan darah dan daging babi. Ini nanti termasuk wa ma zubiha dan nusum yang disembelih atas nama berhala, dan juga binatang-binatang yang terjepit, binatang-binatang kita kata yang terjatuh dan yang dimakan kita kata oleh binatang buas, dan yang diburu yang tidak diucapkan dengan bismillah, sampai wa antas taqsimu bil azlam, dan bahwa engkau bersumpah dengan mengundi anak panah, artinya mengundi nasib dengan melemparkan anak panah. Nah, jadi secara umum dalilnya ini dalam Al-Quran, kalau memang itu nanti ada yang namanya mengundi nasib dalam permainan catur tersebut, ada taruhannya, maka itu tentunya menjadi haram ketika itu catur dilaksanakan nanti dimainkan. Saya kalau bisa main catur Bang Uji, ya, memang belum pernah megang, maka di situ nanti ada raja, ya ada benteng, ada kuda, ada gajah, ya, ada menteri, ada raja, segala macam. Nah, makanya catur itu dalam terminologi atau kaidah permainan itu namanya harbiyatun tul'abu ala ruqatin. Itu satu permainan ya yang kita kata itu ada di garis-garis zati arba'atin, kotaknya 4 gitu. Dia tahu dah catur itu bentuknya kayak apa. Dan itu punya ya arba'atun wa sittin, ada 64 tuh, 64 kotak-kotak. Jadi saya nanya dulu tadi main catur gimana, mau kita belum pernah main. Enggak, apa kadang-kadang dulu. Kalau main catur belum pernah saya. Ya jadi ini ada 30, kita kata 32 tentaranya, kita kata seperti kita kata ada raja, ada menteri, ada kuda, ada gajah, ya ada namanya tentaranya, ada walinya, ada segala macam yang berkaitan dengan strategi peperangan di dalam permainan catur tersebut. Ya makanya kan kalau orang main catur mikir dulu mana nih yang mau dimakan, mana nih yang boleh tembak duluan. Nah jadi ada bahasa kami ngasah otak kita, asah dalam strategi kita kata untuk peperangan. Makanya ketika itu nanti diiringi dengan undian, dengan tentunya hadiah, dengan taruhan, bahkan sampai melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah waktunya datang waktu sholat ya masih meneng aja dipikirin aja itu catur. Nah, nanti ini yang menjadi keharaman untuk bermain catur. Wa qala Sufyan wa Waqi' bin Jarrah. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah dan Waqi' bin Jarrah, dia satron yang dimaksud tadi wa antas taqsimu bil azlam, engkau melempar anak panah dengan mengundi, itu kata ulama penafsir Sufyan bin Uyainah itu adalah catur.
kata ini tafsiran ulamanya, maksudnya itu mengundi dengan cara kita kata melempar anak panah. Dan ini nggak ada yang namanya untung-untungan, kecuali kalau dadu itu ada untung-untungan, untung rugi dikocok, keluarnya apa banyak, apa sedikit, apa satu, apa dua. Nah ini kayaknya ada yang mengundi nasib. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Imam Ali Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramal wajha, asy-syatranju maisarul ajim. Ini yang namanya catur adalah permainan orang-orang kita kata asing. Ya, memang di zaman sahabat belum ada, di zaman Rasulullah nggak ada catur, ada setelah zaman sahabat nih permainan ini bentuknya. Dan ini datangnya juga bukan kita kata dari Arab, itu banyak kan dari Persia, dari Romawi, sehingga di situ kan ya lambangnya ada kita kata tuh ada namanya raja, ada yang namanya kita kata benteng segala macam. Itu menggambarkan yang namanya kita kata seperti patung-patung. Wa marra radhiyallahu ta'ala anhu ala qaumin yal'abuna biha, dan pernah lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya terhadap satu kaum yal'abuna biha yang sedang bermain dengan kita kata catur. Faqala, lalu ia mengatakan, ma hazihi tamasilul lati antum laha akibun. Ini patung-patung apa yang kamu itu di depan patung lagi kita kata diam lama sekali. Kan orang mencatur kan memang gak ada yang cepat. Karena kadang-kadang kalau kelas dunia, kelas parok segala macam itu udah berhari-hari. Iya, satu kita kata babak aja berapa. Ya. Nah kalau kita kalau sembahyang zuhur, asar segala macam, ya nah itunya jadi haram tuh main-main model melupakan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi maksudnya ini Sayyidina Ali, apa tuh yang kalian hadapi yang kamu itu sampai lama berdiam di depan patung-patung tersebut? Itu biasanya diiringi dengan kita kata taruhan dan kita kata ada namanya mengundi nasib. La ayya musa ahadun la ayya massa ahadukum jamaran hatta yutfi'a khairun lahu min ayya massaha. Lalu kata Sayyidina Ali, sungguh kau salah seorang di antara kalian menyentuh kita kata bara api, hatta yutfi'a sampai tuh kita kata tuh bara mati padam, khairun lahu min ayya massah, itu masih mendingan itu kamu nyentuh bara tadi daripada kamu tadi itu diam lama di depan kita kata patung-patung tadi, ada kuda, ada gajah segala macam. Nah ini lebih ditekankan karena di situ ada yang namanya bentuk-bentuk taruhannya sampai kita kata berlama-lama. Summa qala, kemudian kata Sayyidina Ali, wallahu li ghairi hadza khuliqtum, wallahi li ghairi hadza khuliqtum. Jadi angkat sunnah Sayyidina Ali, demi Allah, apa karena ini engkau diciptakan itu sampai lama di nongkrongin patung-patung sampai berjam-jam, lupa dengan kewajiban kepada Tuhan, lupa dengan tugas-tugasnya segala macam. Nah, kata Sayyidina Ali, apa karena ini kamu diciptakan? Padahal ketika datang kewajiban untuk sholat mesti dikerjakan, ketika ada tugas-tugas kewajiban kita mesti ada yang kita kerjakan. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala, berkata juga Imam Ali radhiyallahu ta'ala, sahibus satranji akzabun nas, pelaku pemain kita catur adalah manusia yang paling dusta. Yaqulu ahaduhum, ketika dua orang lagi bermain, yaqulu ahaduhum, berkata salah seorang di antara mereka, kotaku, aku bunuh. Wa ma qatala, apa yang dibunuh? Makan, kan? Ya bunuh, mati. Nah, apa ya? Kita orang yang pernah main catur ya agak istilahnya tuh. Ya artinya ketika itu ada yang dimakan, dibunuh, apa yang dibunuh? Wa mata wa ma mata, dan matilah ya, dan tidak ada yang mati. Ya kalau orang yang biasa mencatur tuh paham dah hal-hal begitu. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Imam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, la yal'abu bis-satranji illa khati'un. Tidak ada orang yang memainkan catur kecuali kita kata orang yang salah.
Jadi ini banyakkan ketika itu divonis dihukumi dengan seperti ini, yang sampai melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kepada manusia, dan biasanya diiringi dengan kita kata berbagai macam kita kata taruhan. Jadi kalau permainan-permainan pada umumnya yang di situ ada menambah kecerdasan, ada menambah mengasah otak, itu ketika itu tidak sampai melupakan kewajiban kepada Allah SWT, itu ulama hukumkan boleh. Kalau tidak diiringi dengan taruhan dan tidak ada sampai melupakan kewajiban kepada Allah SWT, dan dalam mainnya itu nggak ada bicara yang kita kata terlarang. Ya kalau sambil main sambil nyeritain orang, karena nyeritain orangnya, bukan karena mainnya. Jadi kan kelamaan sambil mikir sambil nyeritain kawannya dan kejelekan dan sebagainya. Ini terjadi ketika terlalu lama dia duduk, terlalu lama kita kata dia ngobrol. Yaqulu ahaduhum, berkatalah sebagian mereka itu, tidak ada orang kita kata yang main kita kata catur, melainkan kita kata orang yang salah. Wakilal Ishaq bin Rohawai atau Rohuya, dan pernah ditanya Imam Abu Ishaq bin Rohuya atau Rohawai, atarafi lahbi bisatron jibaksun, apakah kau berpendapat pada permainan catur itu ada kita kata itu dampaknya atau kita kata itu hukumannya? Faqala al-ba'su kulluhu, itu ada tuh balasannya seluruhnya ke dalam permainan tersebut. Nah ini semuanya rata-rata ketika itu sampai ya melupakan kewajibannya, sampai itu tadi dalam permainannya banyak timbul kita kata ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang memang itu dilarang. Nah, terjadi seperti itu, maka itu ada balasannya, ada hukumannya. Faqila lahu inna ahlas subur yal'abuna biha li ajlil harbi. Lalu ditanya lagi nih Imam Abu Ishaq bin Rohuya, inna ahlas subur yal'abuna biha li ajlil harbi. Sesungguhnya itu orang yang ada di perbatasan. Jadi ini ahli subur, mereka orang yang menjaga-jaga perbatasan negara, wilayah. Itu biasanya itu ditaruh di situ di pos yang dijaga oleh para kita kata keamanan. Nah ini orang-orang yang memang hidup kita kata di perbatasan, berbatasan di antara wilayah, yal'abuna biha li ajlil harbi. Mereka bermain catur karena memang ada namanya peperangan. Sambil tuh main catur, sambil kita kata tadi mengatur siasat bagaimana caranya. Faqala, lalu ya itu berkatalah kita kata Imam Abu Ishaq, huwa fujurun, maka dia itu termasuk kita berbuat dosa. Karena banyak kita kata membuang-buang waktu. Padahal ketika itu sampai kita kata berjam-jam dia mikirin tentang kita kata strategi di dalam tadi untuk bagaimana caranya mengalahkan musuhnya. Andai kata diisi dengan berbagai macam kalimat-kalimat thayyibah, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, itu lebih besar nilainya dibanding sampai kita kata banyak waktu yang terbuang. Karena itu yang paling mahal mah kita. Jadi nggak ada yang kita kata yang paling kita kata mahal, melainkan kita kata waktu yang sudah kita kata lewat, dan itu lebih jauh daripada 1000 tahun. Kita napas tadi, ini ya sebelum namanya ngaji kita udah napas berapa kali napas, itu nggak bakalan balik udah. Besok kalau mau Senin kembali napas lagi, itu napas yang baru. Makanya ketika itu napas kita gunakan untuk nilai-nilai kebaikan, itulah yang sangat kita akan bermanfaat buat kita. Kalau kita menghitung pakai alat itu dari maghribnya beberapa ribu itu napas kita. Dan setiap napas itu nilainya kebaikan semua, karena kita berada di tempat yang baik dan untuk kebaikan. Itulah kita kata yang nilainya begitu besar, yang itu lebih jauh kita kata daripada 1000 tahun. Jadi kita kan nggak pernah pikirin napas dari pagi, ya udah berapa ratus ribu kita napas, minimal udah puluhan ribu tuh. Cuman kita nggak pernah hitung napas yang keluar dari kita itu tadi nilainya apakah kebaikan, apakah kita kata keburukan yang tidak ada manfaatnya. Padahal itu setiap kita kata napas yang keluar dari mulut lebah
dari diri kita. Andai kata dia terhenti, kita pengen balik satu kali nafas, nggak mungkin bisa balik lagi. Tandanya tuh nilainya begitu mahal yang memang kadang-kadang kita nggak begitu open tuh. Faqala As-Satranji wa qusila Imam Malikun radhiyallahu kelewat. Wa su'ila Muhammad bin Aqbil Al-Qurzi an lahbi bis-satranji. Dan pernah ditanya Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi tentang bermain catur. Faqala adna ma yakunu fiha anna al-la'iba biha yuradu yaumal qiyamati aw qala yuhsyaru yaumal qiyamati ma ashabil badil. Kata Imam Muhammad bin Aqbil Al-Qurzi, minimal adna paling rendah minimal ma yakunu fiha balasan bagi orang yang bermain catur tersebut annal la'iba biha yuradu yaumal qiyamati. Nanti itu pemain catur bakal didatangkan di hari kiamat. Au qala atau yang mengatakan yuhsyaru yaumal qiyamati ma ashabil batil. Itu bakal dikumpulkan, digiring di hari kiamat beserta kita kata pelaku-pelaku kebatilan. Ini yang tentunya kerjaan-kerjaan yang kagak baik, yang itu nanti termasuk kelompok orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang para pemain catur. Wa su'ila Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma an syatranji. Dan pernah ditanya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah ridha keduanya, tentang hukum kita kata itu tadi bermain catur. Faqala hiya asyarru minan nardi. Bahkan dia berkata itu lebih buruk daripada kita kata main dadu. Nah, padahal dadu emang jelas sudah ada unsur kita kata untung ruginya, ada kita kata mundi nasibnya kalau main dadu. Wa taqaddamal kalamum an tahrimihi, dan telah lewat tuh penjelasan pembicaraan tentang keharaman bermain dadu. Ini yang biasanya diiringi juga dengan berbagai macam taruhan dan sebagainya, yang sampai permainannya itu membuat pelakunya kita kata lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya permainan kan kadang sebentar, rata-rata lama. Iya, kadang-kadang baru sebentar berubah aja, belum udah sejam kadang-kadang tuh kalau main. Tapi kalau ngaji sejam lama amat ini. Kadang-kadang udah mulai ngebut aja lagi. Balaguna an Ibnu Abbas su'ila Imam Malik bin Anas rahimahullah taala an-syatranji. Dan pernah ditanya Imam Malik bin Anas rahimahullah, mudah-mudahan rahmati ya, tentang kita kata hukum catur. Faqala asy-syatranju minan nardi. Lalu Imam Malik mengatakan catur itu bagian daripada kita kata dadu. Artinya jenis permainannya termasuk daripada jenis permainan dadu. Padahal kan itu banyak. Ada main ular tangga, ada main luto, ada main segala macam itu mainan anak sekarang yang pakai model dikocok. Nah, ada dadunya, ada angka-angkanya. Balaguna an Ibnu Abbas annahu uliya malan liyatimin wa wajadaha fi malil yatim. Dan diriwayatkan setelah sampai kepada kami riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu uliya malan yatimin, bahwasanya dia itu diserahkan ngurus akan harta anak yatim. Jadi Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini pernah dia diserahin tugas untuk mengurus harta anak yatim. Bahwa jadaha fi tirkati walidil yatimi fahrufa. Pas dia diserahin tugas untuk mengurus harta anak yatim tersebut, dia temukan di dalam itu peninggalan harta anak yatim ada kita kata caturnya. Fahruha, lalu Sayyidina Ibnu Abbas bakar tadi itu catur. Nah, ini adalah masih tentang kita kata dalil umum yang lebih kepada kita kata dalam permainan tersebut sampai melalaikan waktu kewajiban kepada Allah, lalu diiringi dengan adanya taruhan, dan dalam permainan tersebut diiringi dengan pembicaraan atau perkataan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Walau kana al-la'bu biha halalan lama jaza lahu ay yahriquha bi kauniha malal yatim.
Jadi andaikan ada permainan itu boleh, artinya itu halal, lama jazalahu ayyahriqu hali qaumiha malal yatim. Saya tidak boleh bagi dia itu membakar harta anak yatim karena itu harta anak yatim. Andai kata boleh, saya itu nggak dibakar tadi itu. Yang ada harta tersebut, yang di situ ada kita kata caturnya. Ternyata Sayyidina Ibnu Abbas bakar tuh tadi harta anak yatim yang di situ ada kita kata caturnya. Padahal nggak boleh tuh. Itu namanya melanggar kita kata apa? Kezaliman. Walakin lamma kana al-la'bu biha haraman akhraquha. Tetapi manakala adalah permainan dengan catur itu haram, maka Sayyidina Ibnu Abbas bakar tuh catur. Fatakunu min jinsil khamri, maka jadilah dia termasuk hukum jenis khamar, artinya barang yang mesti dibinasakan dan yang pembinasanya enggak wajib ganti tuh. Kalau tuh khamar minuman yang mabuknya dibinasakan oleh kita kata orang-orang yang punya tugas untuk membinasakan barang tersebut, sama hukumnya kita kata dengan catur tadi. Idza wujida fi malil yatim likauniha malil yatim. Fatakunu min jinsil khamri idza wujida fi malil yatim wajabat qiraqatuhu kadzalika syatrun. Apabila itu ada khamar di harta anak yatim, hartanya di situ ada kita kata khamarnya, maka wajiblah tuh qiraqatuhu untuk menumpahkan, membinasakan tuh khamar-khamar tadi. Dihancurin tuh khamar. Kadzalika syatrun, begitu juga catur tersebut. Kalau di situ ada barang-barang model begitu, andaikan di barang-barang anak yatim itu tadi hartanya ada khamar, maka wajiblah itu untuk ditumpahkan nanti dibinasakan. Begitu juga kalau di situ andai kata ada catur, maka wajib juga tuh untuk dibinasakan kita kata catur tersebut. Ini menurut kaul Sayyidina Ibnu Abbas.